Mas Jamal, kan kalau dengar soal Rahim itu sebenarnya relate ya. Mas Jamal tuh ngusahain inovasi di apa? Waktu untuk menerangi Cilacap karena gelap gulita, terus air gitu. Langsung ketemu nggak inovasinya? Langsung oh ya pakai panel surya, terus pakai angin langsung berhasil. Ya. Yang jelas sistem ini ya tentu berawal dari pengalaman saya dalam dunia pendidikan. Saya kebetulan SMK itu otomotif ya, teknik kelistrikan dan lain sebagainya, sehingga di situ saya paham Teknik apa? Kelistrikan, otomotif. Jadi dengan sedikit pemahaman saya ini dengan melihat merasa gitu ya. Karena amanat bapak saya itu begini. Kita tidak hanya menjadi orang pintar, tapi harus menjadi orang mengerti. Nah, menarik ketika kita nih. memiliki sesuatu, Jangan hanya jadi orang pinter, tapi jadi orang mengerti. Mengerti gitu ya. Jadi ketika kita sudah merasa melihat sesuatu yang kita berpotensi, kita bisa nih. Mungkin kalau saya berpikir pribadi untuk kepentingan saya tidak mungkin ada di Dusun Bondan. Mungkin saya bisa bekerja di sebuah perusahaan besar di luar negeri atau di mana. Itu yang aku mau tanya sih, kenapa ketika tinggal di daerah berasal dari Dusun Bondan, kenapa nggak pergi merantau aja mencari kehidupan yang lebih baik? Kenapa Mas Jamal tetap memilih tinggal di desa Bondan? Ya itulah karena rasa dan mengerti ya, bahwa dari mengerti ini perlu kita terapkan dan kita berikan kebermanfaatan kepada orang lain, begitu. Namun jelas dari sesuatu yang kita lakukan bahwa Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan berdiam diri ya. Sekalipun kita banyak pahit kehidupan yang kita jalani untuk mengabdi kepada masyarakat, tentu di situ juga Tuhan memberikan manfaat bagi kita. Pernah nggak merasa bodoh udah deh capek deh, karena kan Dusun Bondan bukan desa yang mudah mengakses apapun. Jadi ketika mengusahakan sesuatu dengan keterbatasan, pasti dong ada masa di mana udah deh bodoh amat, terserah deh. Ada nggak masa itu? Kalau keluh kesah ada, tapi untuk menyerah tidak. Cirinya apa? Karena sampai saat ini saya masih terus melakukan sesuatu terobosan-terobosan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat. Ketika saya berpikir berhenti, mungkin saya tidak akan berjalan sejak sekian tahun lamanya sampai hari ini saya berdiri di depan-depan teman-teman semuanya. Wow. Apa biasanya kan pasti teman-teman, Kak, kata-kata hari ini dong Kak, kan pasti kayak gitu ya. Nah, apa yang membuat Mas Jamal itu nggak pernah mau berhenti, nggak mau menyerah dan terus mengupayakan inovasinya? Iya. Sampai bisa membuat Cilacap menyala. Iya. Yang jelas kalimat yang selalu saya ingat adalah teruslah memberikan manfaat bagi orang lain. Hanya itu. Iya, manfaat bagi orang lain oke, manfaat buat diri sendiri kan harus dipikirin juga ya. Nggak mikirin manfaat buat diri sendiri? Ya, jelas dengan apa yang kita lakukan dalam hal kebaikan itu akan kembali kebaikan kepada diri kita. Maka manfaat itu secara langsung juga akan kembali kepada diri kita. Karena kita tidak tahu ketika kita memberikan sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang banyak, kita di situ tidak tahu doa orang mana, masyarakat yang mana yang dapat dikabulkan untuk kebaikan kita dan keluarga. Itu prinsip saya. Bagaimana ini bisa berhasil, Mas Jamal? Ya, akhirnya. Tentu dengan sistem ini ya, kita masyarakat saya tidak bisa sendirian untuk bisa menciptakan sebuah teknologi yang luar biasa. Tentu kami juga warga masyarakat di sana melakukan sebuah asesmen ya. Alhamdulillah dengan seiring berjalannya waktu kami bertemu dengan kami bilang orang-orang hebat dari Pertamina ya. Karena kita dijembatani dari Pertamina untuk bisa mewujudkan harapan masyarakat tersebut. Dengan beberapa sistem yang kita coba tawarkan ya, mereka punya sesuatu untuk mengabulkannya. Nah, dari situlah teknologi itu juga bisa diterapkan ya. Kebetulan saat itu dari Pertamina RU4 Cilacap itu dari programnya Perwira Pertamina ada program penerapan energi baru terbarukan ya, yang mana di situ juga membutuhkan lokasi yang memang bisa diterapkan. Nah, dari masalah yang kami miliki di situ ketemulah. Nah, itulah perjalanan Tuhan yang tidak diduga oleh manusia, ya. Sehingga alhamdulillah pada saat itu kami juga bisa membangun sebuah pembangkit listrik yang bisa memberikan manfaat kepada dusun kami.
dengan berbagai persoalan yang sudah kita selesaikan, dari kegelapan, kesulitan air bersih, terus sering terjadinya banjir rob laut yang sulit diketahui oleh warga. Saat ini di kita juga ada sistem apa namanya bahasa peringatan banjir lah kalau bahasa saya ya. Jadi di sana tuh sekarang ada inovasi dari adanya listrik membuat sebuah sistem peringatan banjir. Jadi sebelumnya ketika banjir rob laut datang itu setiap 1 tahun sekali, kami masyarakat tidak tahu tanda-tandanya gitu. Sehingga masyarakat harusnya kan para petani tambak ya, para petani tambak tidak bisa mengantisipasi. Nah, alhamdulillah dengan adanya peringatan banjir ini dari inovasi pembangkit listrik ini gitu ya, masyarakat bisa lebih sigap. Sekian jam lagi air naik, langsung persiapan masang waring dan sebagainya, sehingga ini bisa mengurangi kerugian-kerugian bagi masyarakat juga. Dan itu semua di lead atau di koordinasi Anda yang menjadi ini ya, pemimpinnya? Betul. Tentu dalam sebuah persoalan ya, entah itu di tingkat masyarakat, pemerintah desa ataupun pusat, tetap kita harus ada satu orang yang berani, istilahnya apa ya, satu melangkah, bersuara sekaligus berkorban. Tentu saya yakin beliau-beliau yang ada di sini yang sangat luar biasa tidak lepas dari kata pengorbanan. Tinggal hanya saja level pengorbanan yang seperti apa. Saya rasa semuanya seperti itu pasti merasakan. Wow, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Pak Menteri, kira-kira kalau lihat kayak gini, Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, Sains dan Riset dan Teknologi, gimana tuh bisa makin banyak orang-orang seperti Mas Jamal dan yang lain-lain? Ya, jadi memang sebenarnya kan ini apa yang dilakukan itu adalah konsep inovasi ya, konsep inovator. Jadi tadi ada masalah, kemudian yang berikutnya ada wish, ada dream, ada mimpi, ada keinginan. Nah ini yang adik-adik mahasiswa juga tadi kita lihat belajar, semua 3 orang inovator ini punya keinginan, punya mimpi. Nah dari situ maka teman-teman tadi knowledge, mendapatkan pengetahuan. Makanya pengetahuan itu apalagi era sekarang sudah limitless ya, tidak terbatas. Ambil pengetahuan sebanyak-banyaknya. Tadi saya senang banget buku, jadikan buku itu sumber referensi. Nah setelah itu Mbak Rosi yang juga nggak kalah penting, setelah ada dream, ada wish, yang berikutnya adalah ada kerja keras. Kalau yang di dalam buku begitu, grit, persistent, perseverance. Jadi ada kerja keras, ada ketekunan, ada keteguhan. Nah saya yakin ini contoh tadi Bu Ciptaning 8 tahun. Ya kan Mas Jamal juga berapa tahun? 20 tahun lebih. 20 tahun. Jadi memang nggak ada yang instan. Saya yakin juga Raim apalagi Pak Rektor tadi temuan banyak, itu pasti butuh waktu. Nah sering para inovator itu nggak sabar. Dia padahal sudah bergerak sedikit, udah mau ketemu tapi dia nggak sabar, berubah lagi. Akhirnya nol lagi. Jadi saya ingat kalau tokoh inovator itu kan salah satunya Thomas Alva Edison ya. Dia melakukan percobaan 1000 kali lebih untuk bikin bohlam. Pesannya dia apa? Kegagalan terbesar seseorang adalah ketika dia berhenti mencoba. Jadi jangan pernah berhenti, terus tekun. Pasti semua orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang punya keteguhan tinggi, Mbak Rosi. Nah ini yang saya lihat adik-adik sekalian harus belajar. Ketiga orang ini mencerminkan proses inovasi dari mulai permasalahan sampai akhirnya menemukan solusi jalan-jalan keluarnya. Menjadi guru besar itu bagus sebagai capaian akademik tertinggi di kampus, tetapi menjadi bermanfaat bagi masyarakat itu tentu lebih membahagiakan.